Tasku mana ya? Cliff, oke. Bentar ya. Oh, udah dekat. Cliff, tolong foto ya. Oke, selamat sore Tians Family. Ulang. Sore ya. Ya. Halo Tians Family. Hari ini saya akan men-sharingkan tentang mengapa kita membutuhkan produk Tiansi. Jadi kalau Anda tahu Bapak Ibu yang namanya produk Tiansi, ini adalah produk yang diadopsi dari konsep pengobatan Tiongkok. Dan ada satu buku, kitab pengobatan yang namanya The Yellow Emperor Classic of Internal Medicine. Ini adalah satu buku yang menjadi dasar ramuan herbal, ramuan suplemen yang ada dalam produk Tiansi. Dan buku ini merupakan kitab pengobatan yang ditulis oleh tabib-tabib kerajaan pada zaman tersebut, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dan Anda perlu tahu bahwa yang namanya produk Tiansi adalah produk dari negara Tiongkok. Ya, yang namanya produk Tiansi ini merupakan produk herbal yang sebenarnya yang kita pasarkan, yang kita pakai produknya adalah produk-produk kerajaan Tiongkok, produk negara yang kita pasarkan. Nah, jadi kalau kita tahu mengapa bahwa yang namanya produk Tiansi ini sangat dibutuhkan. Tiongkok ini merupakan satu negara yang terkenal dengan kebudayaan menjaga kesehatan. Mereka punya kebudayaan mereka supaya bagaimana caranya mereka tidak sakit. Jadi mereka berusaha menjaga kesehatan mereka. Dan mereka karena punya kebudayaan ini, makanya nggak heran bahwa yang negara Tiongkok itu punya penduduk yang umurnya sangat panjang. Jadi bahkan ada yang hidupnya lebih dari 100 tahun. Ya, dan itu jumlah yang tidak sedikit di sana. Nah, karena kebudayaan menjaga kesehatan itulah yang membuat negara Tiongkok menjadi negara yang penduduknya banyak yang sehat. Nah, oleh karena itu produk Tiansi dengan kita konsumsi diharapkan kita bisa selalu terjaga kesehatannya. Nah, kalau kita tahu yang namanya di dunia ini bahwa yang namanya orang sakit itu memang yang kita temui misalnya di rumah sakit. Ada orang yang sehat, yang betul-betul sehat tidak banyak. Dan yang porsi yang terbanyak adalah orang yang kelihatannya sehat tapi dia punya masalah kesehatan. Misalnya kalau orang itu punya kolesterol tinggi. Kita nggak tahu biasanya orang itu punya kolesterol tinggi tapi dia punya kolesterol yang tinggi. Orang itu punya tekanan darah tinggi. Nggak kelihatan orang itu punya tekanan darah tinggi. Tapi orang itu punya tekanan darah tinggi yang dibiarkan akan menjadi masalah kesehatan. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa sekarang ini kita hidup dengan dunia yang penuh dengan racun. Banyak zat-zat yang beracun yang bisa menyebabkan penyakit yang sering kali bisa dengan gampangnya masuk ke tubuh kita. Nah, gampangnya gini Bapak Ibu, kalau Anda masih ingat waktu dulu ya, mungkin Anda atau orang tua Anda waktu zamannya masih kecil. Waktu kalau misalnya jajan. Orang dulu kalau jajan ya makanannya ya jagung, singkong. Kalau anak sekarang kalau minta jajan sudah berbeda, bervariasi. Banyak jajanannya yang sekarang ini. Nah, hidup saja sudah mulai berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat yang namanya handphone saja. Handphone ini dari dulu sampai sekarang makin lama makin banyak. Dulu handphone adalah barang yang mewah. Tapi sekarang handphone adalah barang yang setiap orang bisa punya. Ya, mungkin kalau Anda yang nggak punya handphone, bisa jadi bukan karena nggak punya uang.
tapi nggak ngerti pakai cara pakainya. Ya, nah apa yang menarik dari handphone ini? Satu hal yang menarik adalah radiasi. Nah, Bapak Ibu tahu perkembangan handphone saat ini, yang namanya handphone ini dari yang namanya Android, ya, dan banyak sekali handphone-handphone yang canggih yang beredar saat ini itu memiliki tingkat radiasi yang sangat tinggi. Jadi kalau kita bicara radiasi, ini adalah satu zat yang bisa membuat masalah kesehatan pada tubuh kita. Gampang saja kalau Anda lihat orang kalau telepon lama, handphonenya panas, itu radiasi sudah begitu banyak masuk dalam kepala mereka. Makanya nggak heran banyak yang terjadi kanker otak. Dan tidak hanya itu, bagi Anda yang punya handphone, jangan senang dulu. Kalau Anda punya handphone, Anda taruh di saku celana. Siap-siap yang laki-laki mengalami yang namanya impotensi. Karena radiasi bisa mengganggu benda yang satu itu. Ya, dan tidak hanya itu, yang namanya handphone, kalau perempuan Anda suka taruh dekat-dekat bagian bawah ini, penyakit miom, kista, dan penyakit lainnya bisa bermunculan. Ya, kalau Anda taruh di saku baju, siap-siap jantung bisa kena. Jadi ya kalau punya handphone jangan dekat-dekat lah. Tapi jangan lupa, Produk Tianxi punya satu alat kesehatan yang bisa membantu mengatasinya, yaitu yang namanya kalung aura. Ya, kalau Anda pakai kalung aura, Anda tenang saja bahwa handphone Anda di mana saja, kalung aura sudah melindungi tubuh Anda. Ya, nah di samping itu juga yang namanya laptop, kalau Anda lihat, waduh, saya sendiri pun dekat dengan laptop. Ini radiasi ini, tapi untungnya saya juga pakai kalung aura. Ya, nah selain itu juga yang namanya sinar matahari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa yang namanya dunia ini, lubang ozonnya sudah begitu sangat lebar, sehingga sinar matahari yang datang ke bumi, yang mengenai tubuh kita, itu tidak disaring lagi dengan baik. Jadi kalau pagi hari orang bilang banyak vitamin D, ya betul. Tapi kalau matahari sudah siang hari, bukan vitamin D yang banyak, ultraviolet yang berbahaya. Kanker kulit itu bisa menjadi salah satu masalah bagi kita. Selain itu juga yang namanya obat-obat ataupun jamu-jamu yang beredar di pasaran banyak sekali mengandung bahan kimia obat yang berbahaya. Ya, obat-obat jamu-jamu misalnya jamu pegalinu ataupun jamu-jamu yang tidak jelas lainnya yang orang konsumsi bisa menyebabkan masalah pada gangguan ginjal ataupun gangguan pada lambung. Nah, selain itu juga ya orang kalau sedikit-sedikit sakit kepala, cari obat warung. Nah, dikit-dikit sakit, ya cari obat yang memang mereka sudah rutin konsumsi. Yang memang kalau sekali dua kali memang kita perlu. Tapi kalau itu jadi satu rutinitas, itu bisa membahayakan tubuh kita. Obat penghilang nyeri bisa merusak ginjal dengan cepat. Makanya hati-hati. Nah, apalagi yang misalnya yang namanya paracetamol, itu adalah satu obat yang kalau dikonsumsi terus-menerus juga bisa merusak hati kita. Nah, jadi kalau Anda lihat yang sebenarnya ada satu istilah yang namanya obat itu adalah racun. Jadi kalau memang kita tidak benar-benar sakit, ya kalau bisa jangan minum obat. Ya, kalau sakit apa boleh buat? Ya, itu dia. Nah, yang lebih berbahaya lagi adalah yang namanya narkoba. Nah, narkoba ini dari berbagai bentuk, ada yang tablet, ada yang suntik, ya apapun bentuknya itu akan menyebabkan zat-zat yang berbahaya akan masuk dalam ke tubuh kita. Dan satu hal, narkoba itu bisa menyebabkan ketergantungan. Orang bisa kecanduan. Nah, kalau sekali zat itu masuk dalam tubuh kita, kita bisa suatu saat menjadi sakit. Karena zat-zat itu akan kalau terus-menerus masuk, nah orang itu lama-lama akan banyak zat yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan penyakit yang bermunculan. Nah, selain itu juga, selain narkoba juga adalah yang namanya asap kendaraan. Ya, asap kendaraan ini seperti kita yang di kota-kota besar, kita dengan gampangnya mendapatkan paparan dari asap kendaraan ini, apalagi kami yang di Jakarta. Ya, begitu gampangnya asap yang hitam mengepul di depan kita, apalagi kita sambil naik motor, wah itu zat yang beracun akan masuk dengan banyak.
teman-teman kita yang mengalami bahaya asap dimanapun juga, itu kalau terhirup terus-menerus akan merusak paru-parunya. Nah, selain itu juga, kalau Anda bilang, ya Pak, kalau Anda bilang, ya Bu, kami jauh dari asap-asap ini. Tapi jangan lupa, Anda yang suka merokok, itu adalah satu asap yang bisa juga masuk ke dalam tubuh kita. Dan menyebabkan yang namanya racun. Begitu banyak racun yang dalam rokok yang bisa merusak organ tubuh kita, terutama organ pernapasan. Dan juga ingat, rokok itu menyebabkan kanker. Kalau Anda pernah dengar satu kalimat yang baik dari rokok ini adalah, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Nah, itu yang menakutkan. Yang banyak orang dia tidak sadar bahwa sebentar lagi ada waktunya mereka akan kena dengan masalah-masalah ini, ya. Dan selain itu juga orang yang tidak merokok tapi kena asap rokoknya yang namanya perokok pasif itu akan mendapatkan masalah yang lebih berat. Ya, kalau saya boleh bilang, perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif, ya. Dan selain itu juga paru-paru orang yang merokok itu biasanya akan warnanya berbeda dengan paru-paru orang yang tidak merokok. Ya, kalau kami dokter biasanya mengotopsi mayat, itu kalau yang orang-orang yang perokok, paru-parunya itu biasanya warnanya lebih gelap dibandingkan Anda yang tidak merokok. Ingat, racun itu bisa terakumulasi. Jadi kalau Anda yang merokok, racunnya akumulasi. Suatu saat Anda akan jadi sakit. Ya, terutama kalau Anda yang merokok, bisa menyebabkan kanker paru-paru, ya. Selain itu juga yang namanya minuman bersoda itu tidak baik juga bagi tubuh kita. Dan ingat bahwa yang minuman bersoda, alkohol itu juga bisa menghambat penyerapan kalsium dalam tubuh kita. Dan selain itu juga minuman bersoda, alkohol itu tidak bagus buat pencernaan kita. Dan alkohol juga bisa menyebabkan gangguan hati sampai terjadinya kanker hati, ya. Dan kalau kita bicara tentang makanan sehari-hari, ya biasanya ada yang dikenal dengan istilah formalin, borak, pewarna tekstil. Ya, ini adalah zat-zat yang berbahaya yang bisa kita konsumsi dari makanan sehari-hari. Contohnya, kalau Anda yang suka makan mie, saya pernah lihat dalam satu pabrik mie ini ada formalin yang digunakan untuk pembuatan mie ini. Selain itu juga tahu. Banyak teman-teman Anda tahu bahwa yang namanya pabrik tahu, sebagian itu menggunakan nama formalin supaya tahunya ini bisa awet. Nah, makanya dari tahu aja kita bisa mendapatkan keracunan dari zat formalin ini. Karena Anda tahu formalin itu zat pengawet mayat. Kalau kita konsumsi, itu bisa menyebabkan yang namanya kanker. Selain itu juga ada yang namanya boraks, yang sering orang gunakan untuk mengenyalkan bakso. Nah, hati-hati yang suka makan bakso. Borak ini bisa terkandung dalam kandungan bakso tersebut. Dan kalau dikonsumsi, menyebabkan kanker. Beberapa waktu lalu, saya baca di satu koran bahwa koran ini menyebutkan bahwa penjual kaki lima jual makanan yang mengandung boraks. Ini sangat mengenaskan bagi saya bahwa ada kejadian inspeksi mendadak di Jakarta, ini koran di Jakarta, bahwa banyak penjual kaki lima yang menggunakan borak untuk bahan makanannya. Nah, kalau itu kemakan, nah itu bisa menyebabkan kanker. Kalau Anda ke pasar, lihat kue-kue yang cantik-cantik warnanya, warna merah, warna pink, kemudian warna hijau yang bagus. Mereka banyak menggunakan yang namanya pewarna. Pewarna makanan aja udah nggak bagus. Apalagi yang banyak digunakan adalah mereka menggunakan pewarna tekstil. Pewarna yang sebenarnya untuk kain, tapi dipakai pada makanan. Begitu mengenaskan. Nah, kerupuk yang berwarna-warni, hati-hati. Itu banyak mengandung
zat pewarna. Dan pewarna yang kita pakai, kita khawatir pewarna yang berbahaya. Selain itu juga kue yang banyak dengan warna-warninya, ataupun biasanya kita lihat permen-permen ya yang banyak pewarnanya, ataupun juga kita lihat biasanya agar-agar atau jelly yang menyerupakan makanan pada anak-anak, es serut, banyak menggunakan pewarna yang kita khawatir adalah pewarna yang berbahaya. Ya. Jadi memang Bapak Ibu, zat-zat warna ini kalau kita konsumsi itu bisa menyebabkan yang namanya kanker. Nah, selain itu juga kalau ibu-ibu biasanya masak, apakah Anda menggunakan micin? Nah, ataupun penyedap rasa dengan berbagai merek. Ya, hati-hati. Yang namanya micin itu bisa menyebabkan hipertensi ataupun darah tinggi. Ya. Jadi kalau Anda yang sudah darah tinggi, Anda konsumsi micin, tekanan darahnya bisa tambah naik. Dan tidak hanya itu, micin juga menyebabkan yang namanya kanker. Jadi kalau Anda makan di luar banyak makanan yang mengandung micin, kita nggak tahu kadang-kadang. Nah, makanya kita perlu produk Tiansi. Nah, selain itu juga yang namanya mie instan banyak orang suka, ya. Yang namanya mie instan ini bahkan sebagian orang itu menjadi makanan setiap hari. Saya ingat dulu kalau saya punya teman kuliah, itu kalau di kosnya itu kalau stok mie instan itu bisa 1 dus sampai 2 dus per bulannya. Ya, jadi saya berpikir kalau tiap hari dia makan itu, bagaimana dengan kesehatannya? Dan memang betul yang namanya mie instan ini tidak hanya mengandung pengawet, dia juga punya micin. Anda bayangkan, kalau kita keseringan mengkonsumsinya, itu bisa menyebabkan penyakit, terutama yang namanya kanker. Kanker usus sudah banyak ditemukan, terutama pada anak-anak muda yang sering mengkonsumsi yang namanya mie instan. Ya, kalau Anda yang suka makan panggang-panggangan, ya bakar-bakaran, perlu berhati-hati. Anda tahu yang namanya makanan yang dipanggang, dibakar dengan yang namanya arang, itu hitam-hitamnya itu kalau kemakan, itu bisa menyebabkan yang namanya kanker. Ya, selain itu juga, gorengan siapa yang nggak suka? Ya, kalau bicara gorengan, banyak orang suka. Memang kalau kita tahu yang namanya minyak itu yang biasa kita beli dikatakan non kolesterol. Tetapi kalau minyak itu sudah digoreng, gorengan tersebut menjadi berkolesterol. Nah, jadi yang namanya gorengan itu akan membuat yang namanya kolesterol kita bertambah dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan gorengan pertama dengan gorengan ke-10, gorengan ke-10 ini kolesterolnya lebih tinggi karena sudah digoreng berulang-ulang minyaknya. Belum lagi yang namanya gorengan ini biasanya digoreng di dalam minyak yang sudah hitam seperti oli. Anda bayangkan racunnya, makanya orang bisa jadi kena kanker. Belum lagi saya temukan beberapa pedagang penjual gorengan, itu mereka ini minyak yang sudah, minyak jelantah itu, minyak yang sudah tidak layak pakai, itu mereka tidak buang. Minyak baru mereka tambahkan di minyak yang sudah tidak layak pakai tersebut. Belum lagi, udah itu mereka gorengan itu bersama dengan plastik pembungkus minyak gorengnya. Nah, makanya gorengan di luar sana yang Anda rasakan lebih enak, jangan-jangan dia pakai plastik. Nah, itu kalau kemakan menyebabkan kanker. Nah, Anda senang nggak kalau biasanya bungkus makanan pakai yang namanya styrofoam? Pembungkus styrofoam yang warna putih itu memang bagus, dia tahan panas, untuk bungkus makanan bagus. Tapi ironisnya, pembungkus itu kalau dibungkus makanan yang panas, panasnya makanan ini akan bereaksi dengan pembungkus styrofoam tersebut.
dan akan menghasilkan zat yang menyebabkan kanker yang ikut dalam makanan yang kita makan tersebut. Nah, itu ironisnya. Ya. Selain itu juga, ya beberapa waktu lalu Anda kalau pernah dengar yang namanya beras plastik, ya, yang sudah beredar luas. Waduh, kalau itu masih terjadi sampai sekarang, Anda bayangkan kita ini mau makan apa? Ya, begitu banyak dari makanan kita, kehidupan kita, lingkungan kita yang bisa membuat zat yang beracun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanya sekarang anak Bapak Ibu perhatikan penyakit sekarang ini tidak sedikit, banyak sekali. Kalau kita bicara dulu, orang kalau kena kista di kandungannya, kena kista di indung telurnya, atau kena miom di kandungannya, atau penyakit kanker payudara pada wanita tentunya biasanya ya, penyakit kanker payudara biasanya yang pada wanita ini dulu tidak banyak, sekarang sudah banyak sekali. Orang dikit-dikit kena gondok, dikit-dikit kena diabetes, dikit-dikit darah tinggi, dikit-dikit kanker. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita perlu yang namanya produk Tiansi. Nah, kalau kita bicara tentang yang namanya produk Tiansi ini, ada golongan yang namanya detoksifikasi. Ya, jadi ada yang namanya produk detox. Jadi misalnya di sini kalau kita lihat yang namanya Jiang Ceti, Citin Citosan ini, kemudian ada yang namanya juga Vitalin, ada juga yang namanya double cellulose, ya, ada juga yang namanya nonitren, kemudian Renovus, Grape Extract. Ini adalah produk-produk untuk detox. Jadi kalau kita misalnya bermasalah dengan pencernaan, kita bisa menggunakan yang namanya double cellulose. Bermasalah dengan pembuluh darah, yang perlu kita bersihkan pembuluh darah, Anda bisa gunakan Grape Extract, ya, ataupun Renovus. Selain itu juga kalau Anda bermasalah dengan yang namanya paru-paru, pernapasan, Anda bisa bersihkan dengan yang namanya Renov ataupun nonitren. Jadi kalau Anda yang perokok, Anda jangan lupakan yang namanya Renov dan nonitren ini. Ya. Jadi kalau kita bilang yang namanya, kalau kita bicara tentang produk detox, ini adalah produk-produk yang membuang racun dalam tubuh kita. Jadi kalau kita memang rajin mengkonsumsi produk detox, racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita akan terbuang. Sehingga kita tidak gampang menjadi sakit. Nah, jadi kapan kita perlu melakukan detox? Setiap saat. Sehingga pada saat racun ini dibuang, kita akan tetap terjaga kesehatannya. Nah, selain itu juga yang namanya detox ini Anda bisa lakukan setelah detox, Anda bisa lakukan yang namanya penyeimbang. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat yang namanya penyeimbang ini, ada yang namanya Mooncort misalnya. Kemudian ada yang namanya glukosamin. Nah, dan juga ada yang namanya spirulina. Jadi kalau penyeimbang ini artinya dia menyeimbangkan organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau kita tahu yang namanya organ-organ yang penting dalam tubuh kita, misalnya jantung, hati, limpa, ginjal, paru-paru. Nah, ini adalah organ-organ penting dalam tubuh kita. Kalau ada satu organ yang mengalami penyakit atau kerusakan, energi dari organ-organ ini menjadi tidak seimbang, terutama organ yang sakit tersebut. Makanya dengan produk penyeimbang ini kita perlu seimbangkan. Jadi kita lihat misalnya Mooncort. Jadi kalau Anda mengalami masalah dengan ginjal, Mooncort ini bisa membantu mengatasinya. Ya. Kemudian ada yang namanya spirulina. Ini sebagai boleh dikatakan semacam multivitamin. Tapi tidak hanya vitamin dalamnya, nutrisinya lengkap sekali, ada protein dan sebagainya. Ya, ada serat, banyak sekali kandungan gizi yang lengkap yang ada dalam spirulina ini. Nah, selain itu juga ada yang namanya glukosamin. Ini tentunya untuk masalah sendi. Ya, ini adalah produk seri penyeimbang yang Anda bisa konsumsi setelah Anda lakukan proses detoksifikasi. Ya.
Kemudian juga satu lagi yang namanya seri penguat. Nah, kalau seri penguat ini adalah semua kalsium dari yang namanya kalsium 1, kalsium 2, kalsium 3, ya, ini yang namanya kalsium 1, dari yang namanya kalsium 1, kemudian kalsium 2. Kalsium 2 ini yang biasa dikhususkan untuk orang yang menderita diabetes. Ya. Kemudian ada yang namanya kalsium 3 yang biasa dikonsumsi anak-anak ya dengan kandungan gizi yang lengkapnya. Kemudian juga ada yang juga namanya kalsium chewable. Ini yang untuk jenis kunyah ya. Jadi kalsium ini memenuhi kebutuhan dari kalsium harian kita. Jadi dengan mengonsumsi kalsium kita bisa punya tulang yang kuat, kita bisa punya jantung yang sehat, kita bisa punya pencernaan yang sehat, kita punya kesuburan yang baik, kita punya